Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Amalia, NIM 2062028, kelas akuntansi reguler B 2020. Saya akan menjelaskan flowchart evaluasi akhir semester. Yang pertama dimulai dari salesperson. Salesperson akan memberikan informasi mengenai harga barang kepada pelanggan melalui WhatsApp. Kemudian, pelanggan yang ingin melakukan pembelian akan mengirimkan pesan kepada salesperson. Setelah itu, salesperson akan menawarkan kepada pelanggan apakah pelanggan tersebut mau pembelian secara kontrak atau hanya satu kali transaksi. Setelah itu, salesperson akan mengirimkan email kepada admin dan supervisor dengan format nama dan alamat, jenis transaksi, jenis barang, jumlah barang, dan waktu pengiriman. Kemudian masuk ke bagian administrasi penjualan. Setelah admin menerima email dari supervisor, admin penjualan akan membuat faktur penjualan yang berisikan nomor faktur dan nomor rekening bank. Faktur yang telah dibuat dikirimkan melalui email kepada supervisor penjualan. Faktur yang diterima dikirim kepada pelanggan melalui chat WhatsApp. Setelah dicetak, kemudian diarsipkan oleh admin penjualan. Kembali lagi ke salesperson. Setelah mengkonfirmasi kepada pelanggan melalui WhatsApp, pelanggan akan membayar pada tanggal pengiriman barang. Setelah itu, salesperson akan mencetak bukti transaksi melalui transfer. Bukti transfer yang dikirimkan oleh pelanggan kepada salesperson melalui WA. Bukti transfer yang diterima salesperson akan dikirimkan melalui email ke akuntan. Jadi alurnya ke akuntan. Setelah itu, sopir akan mengirimkan barang saat tanggal pengiriman yang harus menyertakan faktur pengiriman barang. Kemudian, setelah itu barang sampai dan pelanggan harus tanda tangan. Setelah itu bukti tanda tangan tersebut diarsipkan oleh sopir. Kemudian kita masuk ke alur akuntan. Pada saat akhir bulan, akuntan akan melakukan rekapitulasi. Akuntan akan melakukan rekapitulasi gaji salesperson dan sopir. Tambahan nominal gaji yang diberikan jika jenis transaksi penjualan itu penjualan kontrak dan pelanggan baru. Kemudian akuntan akan memberikan tambahan gaji kepada sopir didasarkan pada total pengiriman untuk 1 bulannya. Setelah itu, akuntan akan membuat slip gaji dan mendistribusikan gaji tersebut melalui transfer bank. Kemudian akuntan akan mencetak bukti transfer dan dibagi ke masing-masing departemen. Kita masuk ke departemen kepala gudang dan supervisor yang menerima gaji dari akuntan. Kembali lagi ke akuntan. Pada saat akhir bulan, akuntan akan membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian masuk kepada kelemahan. Kelemahan dari alur flowchart tersebut yaitu terletak pada sistem penggajian, yang mana seharusnya slip gaji langsung diberikan kepada salesperson dan sopir, dan tidak perlu diberikan terlebih dahulu kepada kepala gudang dan supervisor, karena slip gaji sudah menjadi tanggung jawab dari akuntan, bukan tanggung jawab dari kepala gudang ataupun supervisor. Kelemahan selanjutnya yaitu untuk sistem pembayaran tidak dijelaskan sejak awal apakah harus cash on delivery atau transfer dulu baru barang akan dikirim. Jadi harus ada ketentuan untuk pembayaran barang. Jadi biar konsumen paham dan tidak merugikan pihak perusahaan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.